Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita telah menyampaikan di bagian kedua bahwa as-siyasah al-iqtisadiyah fil Islam hiya siyasatun ilahiyah min haitsu usuliha wa wad'iyah min haitsu tatbiqiha. Kebijakan ekonomi Islam adalah kebijakan ketuhanan, siyasatun ilahiyatun, secara asal usul, secara usulnya, secara pondasinya, secara dasarnya adalah dasar siyasatun ilahiyatun. Namun secara posisi, secara model wad'i, secara posisi wa wad'iyatun min haitsu tatbiqiha, dari segi penerapannya itu wad'iyah, jadi sesuai dengan posisinya, sesuai dengan modelnya. Nah, satu sisi dia adalah kebijakan ketuhanan, satu sisi adalah penerapannya dalam bentuk wad'iyah. Jadi bisa berbentuk aturan-aturan atau undang-undang dalam penerapan tatbik. Ketika disebut siyasatun ilahiyah itu padahal siyasatun thabitah, kebijakan yang tetap dalam satu waktu, siyasatun mutatawwirah, kebijakan yang tetap tidak pernah berubah-berubah satu sisi, tapi dalam wad'iyahnya siyasatun mutatawwirah, yaitu kebijakan yang berkembang. Nah, itu. Jadi maksudnya begini, Qur'annya, nasnya itu tetap, tapi ketika diaplikasikan dalam nizam, dalam aturan, undang-undang, perda, itu siyasatun mutatawwirah, kebijakan yang tatawur, mutatawwirah, berkembang terus. Qur'annya bisa tetap satu, atau hadisnya tetap itu, hadisnya tetap takutlah kepada corona sebagaimana engkau takut pada asad, firro al-majdum kama tafiru minal asad, itu hadisnya. Nah, itu firra minal majdum kama tafiru minal asad, itu siyasatun ilahiyatun, yang siyasatun thabitatun, tetap kalimatnya yang itu aja tetap. Nah, ketika dalilnya itu, hadisnya itu, ajaran Islamnya itu kemudian diaplikasikan untuk
kita suruh lari dari majdum, maka aplikasinya namanya siyasatun mutatawiratun, yaitu kebijakan yang selalu berkembang, terus berkembang. Contohnya apa? Suruh pakai masker, nah gitu. Social distancing, pakai masker, cuci tangan. Nah itu siyasatun mutatawirah yang terus berkembang. Boleh tidak sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Jangan kumpul-kumpul. Padahal tadi hadisnya satu. Nah besok setelah ketemu vaksin boleh kumpul. Itu kan beda lagi itu. Nah aturan PSBB itu termasuk siyasatun mutatawiratun. Tadinya lockdown. Setelah lockdown nggak boleh kemana-mana. Kemudian kedua, sekarang namanya apa? Ketika dilonggarkan apa? PSBB apa? Transisi, kata Pak Anies. Lah, tadinya lockdown menjadi transisi, itu siyasatun mutatawiratun. Jadi kebijakan yang selalu berkembang begitu. Ini harus paham. Berarti kalau gitu kebijakan PSBB itu sudah sesuai Islam apa belum? Sudah sesuai Islam belum? Ya sudah. Sudah sesuai syariah belum? Ya sudah. Padahal ini di negara apa? Negara Pancasila. Negara Pancasila ada apanya? Ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itulah yang menjadi dasar siyasatun ilahiyatun min haitsu usuliha. Itu siyasatun ilahiyatun, itu siyasatun thabitatun min haitsu usuliha. Itu berarti ketika demikian negara Pancasila yang berketuhanan itu ya mengaplikasikan siyasatun ilahiyatun, kebijakan ketuhanan yang siyasatun thabitatun, kebijakan yang tetap karena nggak ganti-ganti dalilnya itu, tapi dalam penerapannya itu namanya ketika diterapkan itu menjadi satu undang-undang, aturan, perda, perpres, siyasatun mutatawirah, itu namanya siyasatun mutatawirah. Nah, caranya gimana bahwa negara kita itu sudah sesuai siyasatun ilahiyatun dan undang-undang kita adalah siyasatun mutatawiratun? Ya kita lihat setiap undang-undang, konun, aturan, perda, itu mestinya partai-partai yang ada ketika musyawarah bikin aturan itu hendaknya pada mengerti dan paham itu bertentangan dengan ajaran agama atau tidak. Itu
Kalau bertentangan dengan ajaran agama, misalnya itu undang-undang tenaga kerja, bertentangan nggak dengan agama. Kalau nggak bertentangan, ya sudah, itu namanya siyasatun ilahiyatun min haitsu usuliha wa wad'iyatun min haitsu tatbiqiha. Siyasatun mutatawirah dalam bentuk aplikasi undang-undang, aturan, perda atau apapun, itu wadzalika min haitsu tafasilit tatbiqi hadhil usul. Jadi secara detail pelaksanaan sesuatu yang mutatawirah, detail pelaksanaannya itu tetap saja bima yatalaim wa dzuruf az-zaman wal makan, itu dengan sesuatu yang sesuai dengan waktu, keadaan, dzuruf, dengan keadaan, dengan waktu, dengan tempat. Bikin aturan itu artinya sesuai dengan posisi keadaan yang akan diatur. Yang akan diatur itu apa? Yang akan diatur wabah corona. Nah itu ya tetap aja disamakan. Zurufnya itu keadaannya, zamannya, wal makan. Maka kalau kayak gitu, dari segi dalil nasnya satu nggak berubah, dari segi wadainya bisa berubah dan bisa beda, tidak sama antara satu tempat dengan tempat lain, antara satu negara dengan negara lain. Nah, karena apa kok bisa beda? Karena bikhtilafil mujtama'at, karena perbedaannya masyarakat atau bangsa itu beda-beda. Tsumma tata'addada au takhtalifu at-tatbiqat al-islamiyah biikhtilafil mujtama'at. Karena perbeda-bedaannya bangsa, Saudi, Mesir, Sudan, Bahrain, Jordan, dibandingkan dengan Indonesia itu sudah ikhtilaf, takhtalifu biikhtilafil mujtama'at, berbeda-beda posisi masyarakatnya, bangsanya berbeda-beda. Nah, kadang masyarakatnya nggak beda aja, aturan bisa beda. Contohnya PSBB di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di DKI, di Banten, di Lampung sudah beda tuh aturan PSBB itu. Yang sudah longgar daerah mana? Yang Jawa Tengah udah longgar kan, sudah nggak terlalu kayak Jawa Timur. Aturannya sudah beda, dalilnya sama. Itu namanya ilatnya berbeda, dalilnya sama. Maka ketika pelaksananya at-tatbiq, ketika penerapannya it can be different, jadi bisa berbeda-beda. Itu penjelasan bagian kedua kemarin. Sekarang bagian yang ketiga, al-far'ul awal al-iktisadil islami ilahi min haitsul madhabi wa wad'i min haitsul nizam. Fal iktisad al-islami marji'uhu wa masdaruhu huwa Allah ta'ala
sawa'un kana fi suratin mabadi'in wa usulin iktisodiyatin waroda biha nasun fil qur'ani was sunnati. Al-iktisad islami, kebijakan ekonomi Islam adalah kebijakan yang ilahiyun, sebagai kebijakan ekonomi yang berketuhanan, ketuhanan. Min haitsul madhabi, dari segi doktrin. Jadi doktrinnya ada doktrin atas nama Tuhan. Itu. Doktrin atas nama Tuhan ini kemudian dijadikan aturan. Nah begitu, dijadikan aturan. Wawada'iyun min haitsun nizam. Wawada'i sebagai model, sebagai bentuk, min haitsun nizam, bentuk, sebagai bentuk, min haitsun nizam, dari hal urusannya tentang aturan. Jadi hukum Tuhan adalah dari urusan doktrin. Dari urusan doktrin adalah ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan. Dari urusan doktrin. Dari segi bentuk adalah berupa undang-undang. Bentuknya, wadainya berupa undang-undang, aturan, perpres, permen, dasar negara. Nah kayak gitu. Dasar negaranya Pancasila gitu. Tapi kalau didasari dengan ketuhanan yang Maha Esa, nah kayak gitu, ketuhanan yang Maha Esa, nah itu menjadi ilahi min haitsul madhab. Min haitsul madhab siyasatun ilahiyatun gitu. Jadi kalau siyasatun ilahiyatun, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah kul huwallahu ahad. Nah kul huwallahu ahad itu urusannya dengan Tuhan, karena itu firman Tuhan, karena itu Al-Quran. Al-Qurannya kul huwallahnya tidak pernah ganti, tidak pernah berubah. Kul huwallahu ahad. Wawadainya berupa Pancasila, itu wadoknya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dalam kasus ini dasar negara Pancasila itu sudah bisa disebut ilahiyun min haitsul madhab wa wadaiyun min haitsun nizam. Wal iktisadul islami marji'uhu wa masdaruhu huwallah. Wal iktisadul islami bermula kebijakan ekonomi Islam atau ekonomi Islam itu marji'uhu wa masdaruhu, referensi dari ekonomi Islam, masdaruhu dan resource ekonomi Islam itu huwa bermula iktisad al-islami atau marji'uhu wa masdaruhu itu Allah Ta'ala sawa ungkana, baik itu berupa adanya fi suratin mabadiin wa usulin iktisodiyatin waroda bihan nasun fil Qur'an wa sunnah, atau sawa ungkana au fi suratin angdimatin wa tatbiqatin li usulil Islam wa mabadi'ihi al iktisodiyah. Nah sekarang satu-satu kita lihat.
fi suratin mabadiin, dalam deskripsi mabadi, dalam deskripsi mabadi, mabadi adalah prinsip-prinsip. Dalam deskripsi prinsip-prinsip wa usulin, dan dalam deskripsi usul, pondasi, dasar iktisodiyah ekonomi, waroda yang berlaku atau yang merespon berlaku biha dengan surah mabadi, apa nasun nas fil Qur'ani wa sunnah, di dalam Quran dan sunnah. Jadi untuk merespon tentang undang-undang, aturan-aturan yang kembalinya, referensinya, marji'uhu wa masdaruhu adalah Allah, ajaran Allah. Sudah selesai. Misalnya begini, di Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE di situ dilarang membuat hoax, melarang membuat hoax, melarang bohong. Nah, melarang bohong dan melarang hoax itu adalah ilahiyun min haitsul madhab, marji'uhu wa masdaruhu huwa Allah. Bahwa referensi daripada melarang hoax itu adalah ajaran Tuhan. Lah kalau referensi melarang hoax itu ajaran Tuhan, maka berarti Undang-Undang ITE adalah sudah sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan syariah. Itu. Dari segi mabadinya, prinsip-prinsipnya, fi surati mabadi, di dalam deskripsi mabadi, prinsip-prinsipnya, wa usul iktisodiyah, dan dasarnya ekonomi di Indonesia misalnya, waroda biha nasun fil Quran, berlaku nas dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh sekarang, wa min kubaili dzalik qauluhu ta'ala, ini seperti qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini Al-Qur'annya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau makan harta-harta kalian secara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini surat Al-Baqarah ayat Rokom 188. Anda bisa melihat ayat ini akan begini terus dari kapan saja. Nah, inilah yang disebut sabitah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batilnya, inilah yang disebut sabitah, yang tidak berubah-ubah. Qur'annya cuma kayak gitu aja. Tapi dalam tatbik, dalam implementasinya di sebuah negara menjadi aturan dan undang-undang, perda misalnya, itu bisa macam-macam.
tidak boleh kita memakan harta dari secara kebatalan, secara batil. Maka diatur undang-undang tidak boleh, aturan KUHP bahkan misalnya tidak boleh memberi informasi bohong, speknya tidak boleh bohong. Kemudian tidak boleh ngurangi timbangan, harus pas. Itu masih kata-kata wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh menipu. Undang-undangnya kalau nipu ya ditangkap polisi kalau dilaporin. Ya berarti undang-undang yang bersangkutan itu yang wawada'i min haitsu nizam, undang-undangnya yang penting ada cantolannya tentang hukum-hukum Tuhan. Terus gitu aja. Ada marojeknya, sumbernya, wa masdaruhu Allah. Itu intinya begitu. Misalnya lagi, kaila yakunu dulatan bainal aghnia minkum, agar supaya harta itu tidak muter-muter di orang-orang yang kaya saja. Nih Qur'annya cuma ngomong kayak gitu. Kaila yakun dunatan bainal aghnia minkum. Qur'annya cuma ngomong gitu dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr apa itu? Surat Al-Hasyr ayat 7. Ngomongnya gitu. Itu harta jangan muter-muter di orang kaya. Nah prakteknya di sebuah negara gimana? Biar nggak muter-muter di orang kaya saja, maka ada aturan, dibuat undang-undang perbankan. Orang biar pada naruh duitnya di bank, banknya bisa nyalurkan kredit ke orang banyak. Itu juga salah satunya. Bisa saja dengan cara yang lain, undang-undang antitrust. Undang-undang antitrust itu undang-undang persaingan usaha. Biar yang menang, biar yang punya proyek menang, tidak itu terus, tidak dimonopoli. Itu dibikin undang-undang antitrust. Nah, antitrust itu surah mabadi wa usulul iktisodiyah waroda bihan nasun. Ada nasnya fil Qur'anis sunnah. Begitu. Undang-undang anti monopoli, undang-undang persaingan usaha, itu ada dasarnya, ada nasnya fil Qur'an was sunnah. Itu sebagai contohnya kayak gitu. Padahal di dalam Al-Qur'annya misalnya cuma kata-kata kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Wa qauluhu ta'ala wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Misalnya cuma dari kayak gitu. Itu surat An-Nur ayat Rokom 33. Bisa Anda lihat tafsirnya sendiri. Wa qaulu subhanahu wa ta'ala wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin wal mahrum. Ada surat Al-Quran bunyinya wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il, bahwa di tiap-tiap satu hartanya orang itu ada haqqun lis-sa'il wal mahrum. Ada hak orang lain gitu gampangannya. Ketika ada satu hartanya seseorang, ada hak orang lain. Anda punya uang banyak, di dalam uang itu ada hak orang lain. Bagaimana mengatur undang-undang itu? Bisa diatur. Di situ banyak hal, ada undang-undang tenaga kerja. Itu kan undang-undang tenaga kerja adalah ngatur hakus sa'il. Bagaimana biar bisa
harta itu mengalir kepada orang lain. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ketika ada Al-Quran mengomong yas'alun barang remeng-remeng tentang tasarruf, dibikin undang-undang KPK untuk ngeliat ini orang pegawai negeri duitnya kok banyak. Nah, itu harus ditanya apa yang dia dapat banyak itu. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, maka dibikin undang-undang KPK, maka dibikin undang-undang pengawasan uang, maka dibikin undang-undang pencucian uang. Lah kayak gitu. Wadainya, nizamnya undang-undang pencucian uang. Wadainya. Tapi hukum sabatnya yang dari Allah, marji'u wa masdaru huwa minallah, itu cuma kalimat yas'alunaka madza yunfiqun. Misalnya ini contohnya kayak gitu. Nah, berarti pertanyaan saya, undang-undang KPK, adanya undang-undang KPK, adanya undang-undang money laundering, itu sudah sesuai dengan syariat Islam belum? Kalau kembalinya kepada yas'alunaka madza yunfiqun, berarti sudah sesuai dengan syariat. Nah itu. Maka undang-undang money laundering, ya bunyinya undang-undang money laundering, agar orang tidak nyolong kemudian di atas namakan banyak orang misalnya, atau bahkan ini uang curian tapi lagi dicari-cari biar tidak kelihatan curiannya. Lawang masalah cara mentasarufkannya saja ditanyain oleh Allah, yas'alunaka madza yunfiqun. Nah itu kalau contoh-contoh dari segi nas Al-Quran. Nah sekarang misalnya yang kedua, contoh dari segi nasnya itu minas sunnah. Wa min qubali dzalik qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hal itu, seperti itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmal malus salih lirajulis salih. Nih, sebaik-baiknya harta yang baik adalah untuk orang yang baik. Nah, ini GCG ini. Ada undang-undang KPK, ada undang-undang money laundering, ini juga dalam rangka nikmal malis salih lirajulis salih. Ada undang-undang pengawasan harta, suruh laporan kalau pegawai negeri atau pejabat, suruh laporan LHKPN. Aturan undang-undangnya tentang LHKPN itu wadainya min haitsu nizam, bentuknya wadainya min haitsu nizam. Nah, tapi dari segi nasnya, marji'u wa masdaruhu bisa berupa Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang berupa Sunnah, nikmal mali sholih li rajulis sholih. Contohnya ini. Wa qauluhu, dan sebagaimana sabda Rasulullah, tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang yang kayanya, kemudian dikembalikan pada orang miskinnya. Dalil ini itu mengambil hak dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin, ngambil pajaknya dari orang-orang yang bisa bayar pajak. Nah, yang nggak bisa bayar pajak, kemudian ada corona, itu dikasih
bantuan sosial. Ada berupa beras, mie, sardeng, apalagi itu bantuan sosial. Zaman Presiden SBY dikasih bantuan orang miskin sama juga masuk rekening. Jokowi juga gitu. Nah, perintah Tuhannya tuh itu tukhadhu min agniyaihim faturadda ala fuqaraihim, itu perintahnya. Tapi ketika tatbik, ketika diaplikasikan, ketika dilaksanakan, itu peraturannya sama-sama mengasihi saja, namanya bisa beda antara dulu ketika model di Presiden SBY dengan model di Presiden Jokowi. Di Jokowi ada kartu sehat, ada kartu apa, kartu-kartu. Isinya kartu ya sumbangan, sama aja dengan waktu zaman SBY. Dalilnya ya tukhadhu min agniyaihim, tapi dikembalikan ala fuqaraihim, kayak gitu. Nah, kemudian ada aturannya, ada undang-undangnya. Ketika ada aturan begitu, maka itu sudah sesuai syariah apa belum? Sudah. Itu namanya perintah Allahnya, perintah Tuhannya, kemudian ditatbik, dilaksanakan, dioperasionalkan dalam bentuk nizam. Setelah sudah bentuk nizam, baru ditatbik gitu. Sudah jadi aturan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaannya ya bisa beda-beda namanya. Namanya beda, nama zaman SBY sama zaman Jokowi aja mengasih bantuan sosialnya lo itu sama, namanya bisa beda-beda. Yo ben itu. Wa qauluhu annasu syuraka fi thalathatin. Orang-orang itu syuroka, bersosial satu atau bersama-sama, kooperatif. Anasu bermula manusia itu syuroka, kooperatif, fithalatatin, dalam 3 hal: alma, air, wal kala, suket, wanar, api. Dalil dari Rasulullah cuma annasu syuroka fi thalatha. Itu secara wadainya, secara ilahinya. Nah, secara wadainya min khaitu nizamnya dalam undang-undang dasar disebut, dalam undang-undang dasar disebut bumi. Coba apa itu? Siapa yang ingat? Bumi, air, dikuasai oleh negara untuk kepentingan. Nah, gak ada yang paham gitu. Itu pasal berapa itu? Bumi. Hah? Pasal piro itu? Itu pasal berapa? Oh, 2. 33 ya, pasal 33 itu. Hah? Pasal 33 kan? 33 bukan? Undang-Undang Dasar 45 dalam hal perekonomian itu kalimatnya di pasal 33 ayat 1, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1. Undang-undangnya wadainya bisa kayak gini nih. Bisa berupa pasal 33 ayat 1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu undang-undangnya udah benar ini. Karena di sini hadisnya misalnya an-nasu syuraka fi thalathatin, alma air, al-kala hutan, wanar bahan bakar. Ini harus dikuasai oleh negara. Undang-undangnya bisa sudah benar, tapi dalam tatbiqiha belum tentu dilaksanakan atau benar, belum tentu benar. Undang-undangnya benar saja, pelaksanaannya belum tentu benar. Ketika pelaksanaannya belum tentu benar, maka harus diingatkan pemerintah juga, di demo juga. Mengingatkan negara demokrasi ya bisa dengan demo, itu tawasau bil haq, tawasau bis sobri. Itu misalnya kayak gitu. Pasal keduanya, bumi dan air dan kekayaan alam, ini pasal 33 ayat 2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu undang-undangnya pasal 33 ayat 2. Dalilnya ya hadisnya an-nasu syuraka fi thalatha, antara lain hadisnya ini. Gitu loh. Undang-undangnya bisa di Undang-Undang pasal 33 ayat 3, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Nah, prinsip kebersamaan itu syuroka namanya. An-nasu syuroka fi thalatha. Prinsip kebersamaan itu namanya syuroka. Nah, berarti Undang-Undang 45 di bidang ekonomi sudah sesuai syariah belum? Sudah. Nah, tapi belum tentu. Walaupun undang-undangnya sudah sesuai syariah, belum tentu tatbiqnya sudah sesuai undang-undang itu sendiri. Pelaksanaan undang-undangnya belum tentu sesuai undang-undangnya. Artinya apa? Walaupun undang-undangnya sudah sesuai syariah, pelaksanaannya belum tentu sesuai syariah. Nah, kalau persoalan yang belum sesuai adalah pelaksanaannya, aturannya sudah ada, ya tinggal diingatkan pemerintahnya itu. Nggak perlu sampai ganti negara gitulah. Ganti negara yang alasannya katanya aturannya bukan aturan ilahi min haitsul madhab, kata mereka yang ingin mau ganti negara bentuknya. Itu. Nah, kalau cuma ingin ganti negara dari segi undang-undangnya belum sesuai hukumnya Allah, misalnya ngomong kayak gitu, ya dilihat pelan-pelan, dibikin dong. Kalau belum sesuai aturannya Allah, ya undang-undangnya dibikin biar sesuai aturannya Allah. Contohnya tadi itu, para kiai zaman dulu ketika bikin undang-undang dasar ini top ini, undang-undangnya sudah sesuai aturannya Allah. Yang belum sesuai itu kadang-kadang adalah pelaksanaannya, tatbiknya. Itu.
Contoh lagi, waman ahya ardon maitatan, waman ahya ardon maitatan fahiyalahu walaisa limuhtajarin hakun badatalati sanawat. Barang siapa yang garap tanah terlantar, tanah mati, ardon maitata, tanah terlantar, maka tanah itu menjadi haknya dia. Nah ini di Indonesia juga gitu. Ada undang-undang pertanahannya. Barang siapa yang menggarap tanah mati, tanah tidak bertuan, itu bisa menjadi haknya. Hukum Tuhannya berbunyi begini melalui hadis. Nah, ketika pelaksanaannya menjadi hukum pertanahan, itu loh. Hukum pertanahan itu namanya wad'i. Kalau di hukum pertanahan itu mas ada hukum yang menjelaskan tentang waman ahya ardon fahiyalahu, menjadi miliknya, dan prakteknya begitu, ya berarti undang-undang yang mengatur pertanahan sebagian sudah sesuai dengan syariah. Nah kalau sudah sesuai syariah, ngapain kita mencari-cari yang cuma hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah? Ya cara menerapkan hukum Allah itu ya kayak gitu. Dilihat pasal per pasalnya. Wa hadhil mabati wal usul al-iqtisadiyah allati waradat binususil Qur'an wa nusal wa sunnah mahdudah wa amah. Wa hadhil mabati, bermula prinsip-prinsip ini, wal usul, dan asalnya al-iqtisadiyah, asalnya ekonomi, allati waradat, yang berlaku binususil Al-Quran, di nas-nasnya Al-Quran, wa sunnah, dan sunnah. Wahadil mabadi itu mahdudah wa amah, mahdudah secara terbatas, limited, wa amah, dan secara umum. Wa min thamma, maka dari sana, faqad istalzama, maka mengharuskan apa, al-islamu Islam mengharuskan al-ijtihad, akan ijtihad fi ikmaliha, dalam melaksanakannya, wa mula amatu tatbiqiha, dan menyesuaikan operasionalnya, tatbiknya disesuaikan, bikhtilafi dzurufin, karena beda-bedanya keadaan, bikhtilafi dzurufi zaman, karena bedanya keadaan waktu, wal makan, dan tempat. Keadaan waktu dan tempatnya berbeda, maka hukumnya bisa berbeda. Jadi itulah bagian yang ketiga, kita mengetahui bahwa marji'uhu wa masdaruhu huwa Allah dalam hukum ekonomi, kebijakan ekonomi apa saja. Kalau kebijakan ekonominya rujukannya adalah dari ajaran Allah, ajaran Tuhan, ya sudah disebut ekonomi Islam, hukumnya sudah Islam, walaupun nama hukumnya adalah dinamain Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Anti Trust, namanya bisa kayak gitu, Undang-Undang KPK. Itu semua kalau kembalinya marji'uhu wa masdaruhu waladhi wa minallah, ya sudah sesuai syariah.
Jadi kita harus bisa memahami itu, nggak jangan terombang-ombing dengan kata-kata hukum dari Allah. Ini kan hukum dibuat oleh manusia, bukan dibuat dari Allah. Lah, nizamnya dibuat oleh manusia, tapi patokannya dari Allah, begitu loh. Harus dipahami begitu. Setelah patokannya dari Allah, usulnya dari Allah, itulah kemudian diaplikasikan, diterapkan dalam undang-undang. Jadi ada 3 step. Hukum-hukumnya kembalinya dari Allah, dijadikan undang-undang. Nomor 2, step kedua, setelah sudah jadi aturan baru dilaksanakan. Biasanya yang berbeda adalah dalam pelaksanaannya, dalam tatbiknya. Nah, maka kita harus ngawasi terus dalam pelaksanaan undang-undang itu. Siapa yang diawasi? Ya pemerintah. Cara ngawasi? Ya watawasau bilhaq, watawasau bisobri, itu bisa macam-macam caranya. Disampaikan, dikritik, didemo. Nah, itu cara mengontrol biar undang-undangnya dilaksanakan sesuai undang-undang. Itulah bagian ketiga. Insya Allah kita lanjutkan bagian yang keempat besok, tentang surah An-Nimati wa tatbiqah li usulil Islam wa mabadi'ihil iktisaiyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.